Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dari Logika TV. Hari ini sangat berbahagia ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kang Sultan. Beliau adalah Ketua HMI Komisariat Kabupaten Garut ya? Iya. Cabang. Ketua HMI Cabang Garut. Tahun? 2021-2022. 2021-2022. Sampai kapan tuh 2022-nya? Bulan apa? 2002 paling bulan Mei lah. Bulan Mei? Iya. Bulan Mei. Jadi masih ada kesempatan untuk beliau memimpin HMI Cabang Garut selama beberapa bulan, mungkin hampir setahun. Kali ini dia mungkin baru 2-3 bulan ya? Iya. Memimpin. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Namun gebrakannya memang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kemarin mendatangi KCD wilayah 9 Garut ya? Iya. Atau 11? 11. Wilayah 11 Kabupaten Garut. Mempertanyakan indikasi dugaan pungli ya, pungutan liar terkait dengan PPDB yang disamarkan dengan berbagai hal. Indikasi ya. Nah, kalau hal ini kita membahas bukan masalah tentang PPDB. Yang kita bahas adalah persoalan di Garut yang memang sudah cukup lama. Om Ridwan, 5 atau 4 tahun ya kita menyikapi pokir. Sebenarnya pokir itu dari 2014 ya. Cuman resminya itu dari 2019 waktu zaman Pak Kepala Kejaksaan Negerinya Pak Azwar. Pas ada pelaporannya itu pas zaman Pak Azwar ya? Oke. Berarti 3 tahun lah resmi di kejaksaannya ya. Nah, pemirsa, karena kasus ini dianggap mengendap, tidak ada kabar, tidak ada kelanjutan, maka Kang Sultan beserta jajarannya sebagai mahasiswa, sebagai generasi milenial, generasi yang masih kuat lah, memiliki daya kritis yang kuat. Hari ini kita akan berbincang seputar pokir. Oke, Kang Sultan, to the point saja. Hari ini di tempat yang berbahagia ini kita akan membahas masalah pokir. Pandangan HMI ini, kenapa sih pokir harus dipikirin oleh kalian-kalian yang notabene masih belajar? Oke, terima kasih, Om. Untuk masalah pokir di Kabupaten Garut, ya, kasus pokir DPRD 2014-2019, itu kenapa kita menyikapi terkait tentang masalah kasus itu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut. Karena memang pertama itu adalah bentuk pengabdian kita terhadap negara. Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia itu memang dituntut untuk mereka mengabdikan diri kepada negara. Tapi dalam konteks yang berbeda, semua punya peran dan fungsi masing-masing. Nah, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang memang betul-betul punya fungsi. Salah satu fungsinya itu sebagai sosial kontrol. Semuanya sudah tahu. Dan itulah bentuk pengabdian kita terhadap negara. Nah, dalam kasus ini, kasus pokir ini memang perlu kita pikirkan juga. Karena memang selain pokok-pokok pikiran DPRD, harus menjadi pikiran kita juga. Betul. Gitu. Kenapa? Karena memang sering banyak terjadi penyelewengan ataupun kejanggalan yang terjadi. Itu ya salah satunya dalam kasus ini. Itu kenapa kita bisa menyikapi hal tersebut. Namun juga ada berbeda pandangan kan posisinya. Ada yang menganggap bahwa kita itu sebagai pengadu, padahal bukan pengadu sebenarnya. Bahwa kita datang ke kejaksaan pada saat itu hanya menanyakan terkait tentang masalah penanganan kasus ini sudah sampai mana, begitu. Hanya menanyakan ya? Iya. Menanyakan menanyakan kasus ini sudah sampai mana. Sebentar, gitu. Yang berpendapat HMI sebagai pengadu itu siapa? Adalah pokoknya ya kan posisinya. Cuman kita kan kasus ini itu bukan aduan, tapi temuan kejaksaan yang kita tahu. Temuan kejaksaan pada saat itu terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus BOP, pokir, dan reses. Ya. Jadi bukan hanya pokir, ada BOP-nya juga. Gitu. Pokir, BOP, dan reses. Gitu. Nah, dalam kasus ini, karena memang kita menganggap kasus ini terlalu lama, karena saya tahu bahwa pertama Pak Kepala Kejari, waktu Pak Azwar, pada bulan Maret 2019, dia itu mengatakan bahwa ada temuan tindak pidana korupsi. Sudah disebutkan ya? Gitu, sudah disebutkan kata Pak Azwar kan pada saat itu sudah ditemukan bulan Maret 2019. Gitu, maka dilakukanlah sebuah penyelidikan
yang dia lakukan pada saat itu. Pada tanggal 7 Januari 2020, dia menyebutkan bahwa kasus ini sudah naik ke Pinsus. Gitu. Nah, setelah itu, lalu tanggal 7 September 2020, maka status kasus itu naik ke penyidikan. Nah, di Indonesia itu kan punya aturan ataupun punya hukum-hukum yang berlaku yang memang betul-betul ini dalam rangka bagaimana supaya masyarakat itu mendapat keadilan, bagaimana ketika ada proses hukum itu supaya gampang untuk diselesaikan. Betul. Nah, itu kan sudah ada aturan yang jelas yang memang sudah dipikirkan, sudah dibuatkan oleh para pendahulu bangsa ini. Sudah menjadi gitu. protap ya. Sudah menjadi protap gitu. Nah, dari mulai ada temuan, terus penyelidikan, sampai ke penyidikan, itu kan tahapan-tahapan untuk mempermudah apakah kasus ini ada dan tidak, begitu. Nah, tapi kan pada kenyataannya ternyata lama, begitu. Dari 2019, 2020 naik ke penyidikan, walaupun memang kita tidak tahu, awalnya kita tidak tahu kan, apakah memang kasus ini ada atau tidak. Tapi kalau sudah dalam tahap penyidikan, itu sudah dipastikan ada tindak pidana korupsi. Karena dalam KUHP pun kan jelas ya, dalam KUHP pun jelas, bahwa ketika sudah masuk dalam penyidikan, itu dipastikan ada tindak pidana korupsi karena untuk dua hal, untuk mencari titik terang dalam rangka mencari siapa tersangkanya. Gitu. Kan tidak mungkin kalau penyelidikan belum selesai masuk ke penyidikan, begitu. Betul. Karena ada prosesnya tadi ya, ada protapnya. Ketika berbicara masalah penyelidikan, apa yang dilakukan mereka yang lebih tahu. Nah, ketika naik ke penyidikan, pasti kan ada alasan kuat, punya dasar hukum. Ya betul, gitu. Nah, uniknya nih, ada uniknya kan. Banyak masyarakat yang bertanya, apakah HMI juga pertanyaan sama dengan yang lain atau gimana? Ya pertanyaannya betul sama. Kita bertanya-tanya, waktu kemarin itu bulan Mei kita kan turun. Karena sudah hampir 10 bulan dari tanggal 7 September 2020 itu belum juga selesai, belum juga kelar. Makanya pas waktu aksi kita pertama, terus kita audensi, kita meminta 2 perkara kepada Bapak Kepala Kejaksaan pada saat itu. Pertama, kita minta kapan Kejaksaan bisa diskusi terbuka dengan HMI Cabang Garut. Yang kedua, minta surat perkembangan informasi penyidikan. Gitu. Kita melayangkan surat, akhirnya kita dibalas. Gitu. Sudah direspon? Sudah direspon. Itu isinya adalah pihak kejaksaan sudah berada dalam relnya, menurut versi kejaksaan. Nah, dalam hal ini kejaksaan sedang mengumpulkan alat bukti. Pertama, sudah memanggil saksi sebanyak 52 saksi dari 200 saksi. Banyak banget ya? Iya. Benar, itu keterangan dari siapa? Dari tertulis atau langsung? Tertulis. Dari tertulis ya? Iya, tertulis ada. Dari suratnya yang diberikan dari Kejaksaan kepada HMI. Yang kedua, masih dalam tahap penghitungan kerugian yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten, gitu. Dari Kejaksaan seperti itu. Nah, sebenarnya masih kita bertanya-tanya begitu. Akhirnya kita aksi lagi kan pada saat itu dan diskusi. Jadi aksi ini kemarin sudah 2 kali ya? 2 kali kita aksi. Pertama, terus kemudian sudah dijawab, ya, tetapi merasa penasaran, aksi lagi. Aksi lagi kita. Audien langsung ketemu. Kenapa kita aksi lagi? Karena memang masih ada pertanyaan. Wajar kan? Karena memang Allah ataupun Tuhan memberikan akal kepada kita itu dengan fitrahnya, fitrah ngerti kan begitu. Ya kalau kita belum ngerti ya kita pasti bertanya juga. Betul. Seperti itu. Tong jangan sampai ya, bukan tong. Jangan sampai kobe ya? Iya. Pipin kalau orang sok tahu tuh, kalau bahasa gaulnya apa? Iya, kobe lah kalau istilah kita ya, kobe. Jadi walaupun nggak tahu merasa tahu. Nah, karena merasa tidak tahu, akhirnya bertanya lagi kan? Akhirnya kita bertanya lagi untuk mencari tahu kebenarannya. Gitu. Dan sebenarnya itu dalam rangka mendukung. Walaupun memang banyak yang bertanya-tanya juga ke saya bahwa ini digerakkan sama siapa, ini digerakkan sama siapa, gitu. Dan saya jawab bahwa saya tidak digerakkan dan kita tidak digerakkan sama siapapun, gitu. Soalnya kita tidak berpikir siapa yang harus dirugikan dan siapa harus diuntungkan, tidak berpikir itu. Kita hanya berpikir tentang bagaimana proses keberjalanan kasus ini bisa tegak. Kepastian hukum itu bisa betul-betul pasti begitu posisinya. Masalah siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan, ya kita tidak tahu kan posisinya. Bukan bicara tentang masalah rugi dan untung.
bagi mereka yang melanggar aturan ya pasti dapat hukuman. Betul, dapat sanksi. Dapat sanksi kan. Dan mereka ketika melakukan tindak pidana ini tidak bicara untung dan rugi. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, tidak bicara itu. Mereka hanya korupsi saja. Dan kita pun dalam proses menyikapi kasus ini tidak bicara tentang masalah itu. Oke. Gitu. Akhirnya ya saya pada aksi yang kedua bertanya lagi. Kita diskusi terbuka pada saat itu. Siapa yang nerima waktu itu, Kang? Yang nerima waktu itu Kasih Intel sama Kasih Pinsus. Oke. Pak Kajarinya nggak ada? Pak Kajari nggak ada, katanya lagi giat di luar. Gitu, nggak tahu. Tapi memang kita pada saat itu ngotot juga, kita pengen ketemu sama Pak Kajari. Tapi nggak ada. Ya nggak apa-apa lah, kita diskusi sama Kasih Pinsus. Tidak bisa dipaksakan Gitu, ya? tidak bisa yang penting dipaksakan. perwakilannya ada hari Ya, itu? yang penting kita bicaranya bukan bicara personal. Kita bicara tentang masalah instansi kejaksaan dengan HMI Cabang Garut, begitu. Oke. Nah, pada saat itu kita diskusi perihal tentang masalah penanganan kasus ini, kan, pastinya. Dan jawaban dari kejaksaan, ya Pak Deddy Marinkaya selaku Kasih Pinsus pada saat itu, ada kesulitan di dalam kejaksaan, di internal kejaksaan. Ada kesulitan di Iya. internal kejaksaan. Wah, cukup menarik juga nih. Ada Nah, kesulitan. Iya, kita tanya kan pada saat itu, kesulitannya di mana, begitu. Kalau memang betul sulit, ya kenapa tidak dialihkan ke Kejati? Oke. Ataupun meminta supervisi KPK ataupun dari Kejagung Oke. untuk membantu menangani kasus ini, bagaimana supaya kasus ini harus selesai, begitu. Jadi jangan sampai kasus ini dikerjakan oleh mereka karena dianggap sulit, tidak selesai, tetapi juga tidak dilakukan pelimpahan ke yang lain gitu ya? Iya, begitu. Oke. Karena kasus dugaan korupsi itu memang harus dikedepankan, harus ditanganinya lebih betul-betul serius. Harus dipentingkan, begitu. Karena kita semua tahu bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Artinya dalam proses penanganan pun kan harus luar biasa juga. Betul. Begitu. Nah, karena memang ini ada indikasi lamban, begitu, dari tiga tahun lah, dari 2019 sampai 2021 belum selesai, ya akhirnya kita menyikapi hal itu. Itu kita tanya pada saat itu ke Kasih Pinsus dan Kasih Intel, kesulitannya ada di mana, begitu. Berapa persen kira-kira kesulitannya? Mari bareng sama kita, begitu. Sedangkan kan kalau versi kita ya, setelah kita kaji, dalam proses penanganan kasus ini, apalagi dalam perihal hitungan kerugian, sebenarnya agak mudah juga. Agak mudah? Agak mudah juga ya. Keren, kalau bentar. bagi kita. Ada kalimat agak mudah nih. Jadi tertarik nih saya Gitu. nih. Pemirsa pasti tertarik juga kan? Ini ada kalimat tulisan agak mudah nih. Agak mudah juga, soalnya kan udah jelas begitu, Kang. Udah jelas perihal tentang masalah kerugiannya di mana, begitu kan posisinya. Kalau bicara pokir itu, ya pertama kita sumber-sumbernya atau saksi-saksinya kan udah jelas. Kenapa baru DPRD yang 52 orang? Gitu. Kenapa tidak Bapeda sebagai sumber judul pada saat itu? Bentar, 50 kali. 50 ya. Iya, 50 orang ya. 50 orang. Kenapa tidak memanggil Bapeda selaku instansi yang mempunyai sumber judul dari pokir tersebut? Kenapa tidak memanggil BPKAD selaku sumber anggaran kan pada saat itu? Terus pernah nggak dari kejaksaan untuk meneliti hasil reses-reses atau musrembang selama kurun 5 tahun itu? Sehingga betul jelas apa isinya. Gitu. Terus mengecek ke Bapeda apa judulnya, begitu. Kalau misalkan saya pernah lihat ya di salah satu surat permohonan penelaahan pokir dari Bupati yang langsung ditandatangani oleh Bupati. Ditujukan ke siapa? Ditunjukkan ke DPRD. Ke DPRD. Gitu. Nomor suratnya, lupa lagi lah nomor suratnya. Cuman di sana itu terlampir bahwa harus ada judul kegiatan. Harus ada judul kegiatan. Iya. Jadi permohonan penelaahan pokir, jadi ada formulirnya. Dalam formulir tersebut kolomnya itu adalah pertama ada judul kegiatan, ada instansi, ada volume, ada lokasi mungkin. Ada lokasi kan posisinya. Dan diisi dengan program minimal N-2 kan begitu. N-2 itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum terbentuknya RKPD.
gitu. Itu kan sudah jelas gitu kan. Kita juga ada gitu kan dokumennya di kita. Cuman kan itu bukan kewajiban kita. Gitu. Itu adalah kewajiban DPRD. Cuman kan kita juga sedikitnya tahu lah karena memang sering diskusi ya, hampir seminggu sekali lah kita diskusi di internal pengurus HMI cabang Garut. Di semua isu ya terkait tentang masalah pemerintahan, karena memang kita dituntut untuk peka terhadap sosial, peka terhadap pemerintah gitu. Sehingga memang betul-betul kita berjalan dalam rel dan fungsinya sebagai mahasiswa. Gitu. Ya harus peka terhadap berbagai aspek sebenarnya. Iya, berbagai aspek. Sosial, budaya, politik, apapun itu. Namanya kan kita juga masih belajar. Iya, betul. Jadi artinya untuk mendalami sesuatu, untuk mengisi pengetahuan kita, ya apapun harus dipelajari. Saya salut nih untuk HMI cabang Garut ini, yang memang maaf, saya belum mendengar di daerah lain ya. Kayaknya untuk HMI menyikapi pokir. Ada baru-baru ini saya dengar juga justru di Madko ya. Oh iya betul. Di Jawa Barat. Oh Jawa Barat juga sama. Jawa Barat tuh menurut ketuanya Kang Khairul Anam itu sama juga untuk meminta KPK mengawasi dan mengawal anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya. Ini kan ada betul. korelasi dengan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani ya, bersidang di situ. Karena di situ jelas disebutkan bahwa ada salah satu saksi yang menyatakan jatah satu anggota dewan untuk anggaran pokok-pokok pikiran atau aspirasi itu 10 miliar. Satu anggota dewan. Di provinsi ya. Ya di provinsi memang. HMI Jabar rupanya juga sama, gitu. Punya kepekaan juga terhadap isu-isu seperti ini. Selain Garut, terus Badgo mana lagi? Kita belum dengar. Belum dengar yang lain? Iya, cuman kita sama HMI Badko Jabar linear dalam konteks kasus ini ya. HMI Badko Jabar pun tengah menangani kasus ini sama di tingkatan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan kita pun di daerah. Gitu. Gini, Kang, setelah tadi mendalami, terus mendatangi kejaksaan untuk mencari tahu ya, harapannya terbesar apa sih? Baik itu ke kejaksaan atau ke lembaga pemerintah di Kabupaten Garut? Harapannya kita ya, pertama mungkin segera beres lah, mungkin. Bukan berarti kita jahat untuk bagaimana orang supaya dipenjara, bukan seperti itu. Nggak ada target ke sana. Nggak ada target ke sana begitu. Tapi kan kita juga butuh kejelasan. Kalau posisinya mengambang seperti ini, 3 tahun belum beres, pertanyaannya adalah ini ada atau tidak, kan begitu. Gitu. Sedangkan proses ada dan tidak itu di penyelidikan sebenarnya, bukan di penyidikan. Kan bagi masyarakat awam masih bisa bertanya-tanya seperti itu. Nah kalau di penyidikan itu sudah dipastikan ada. Itu. Dan di sisi lain kita kasihan juga ke DPRD juga. Kenapa nih kasihan nih? Kasihan kan? Yang disikapi kan masalah ya. Ini kan misalkan pokir. Ini kan masalah pokir yang menyangkut tentang DPRD. Nah ini belum jelas. Banyak isu bahwa DPRD, banyak juga yang menyikapi bahwa DPRD dugaan kasus korupsi. Ini kan kasihan juga ke anggota dewannya. Kasihannya kenapa? Ya psikis dia kan bisa terganggu. Psikologis dia terganggu. Karena memang terus diopinikan bahwa dia itu seolah-olah jelek, menjadi pengkhianat rakyat, kan seperti itu. Padahal belum ada keputusan ingkrah ya? Belum ada keputusan begitu. Gitu. Jadi artinya di sini memang DPRD ini kan baru terlapor ya? Terlapor kan ya? Iya. Sudah diperiksa lah. Ya. Sudah terperiksa lah ya, sudah sampai terperiksa. Tetapi kemudian ya maaf mungkin masyarakat kepercayaannya udah mungkin agak kurang ya. Agak kurang. Dianggapnya memang sudah ada ingkrah, ada keputusan tetap. Padahal ini baru masih proses hukum ya. Belum ada penetapan si ini bersalah, si ini terbukti dan lain-lain kan? Kalau misalkan sudah jadi opini di masyarakat, susah sekali bagi kita, misalkan kalau saya kan, kan saya susah nanti untuk klarifikasinya. Ini kan sudah jadi opini di masyarakat, di publik begitu. Nah, makanya kita kasihan juga ke DPRD. Perlu ada kejelasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut gitu. Kalau misalkan ada, ya tinggal selesaikan. Titik terangnya sudah sampai mana begitu. Kalau memang tidak ada, ya silakan posisinya berikan satu sikap atau pernyataan bahwa kasus ini tidak ada, bersih. Udah kan selesai, tidak ada opini lagi, DPRD bebas dan sebagainya. Tegas ya? Iya tegas. Ada gitu. Ya ada, nggak ada ya nggak ada, gitu kan? Tapi lucunya Om, ketika kita kemarin audisi terakhir, saya tanyakan sama teman-teman,
ini kesulitannya ada di mana? Berapa persen kesulitan dalam penanganan kasus ini? Sempat ditanyakan itu ya? Ditanyakan itu. Keren. Tapi jawabannya, karena ini situasi COVID, kita diskusi jangan terlalu lama, maka udah pada saat itu tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, ngambang. Iya. Disudahi pertemuannya. Karena dibatasi. Gitu. Dibatasi waktu kita. Mungkin kondisi saat ini kita keseluruhan memang dibatasi dalam pertemuan banyak ya. Iya. Okay. Itu kebijakan dari pihak kejaksaan. Sebentar, anggota HMIT ada yang lain kan? Woi, Pi, sini Pi. Nah ini ada satu iya. ini rekan kita. Pi. Ini Kang Topik Ropi. Ini sebagai apa? Dari Komisariat TV. Beliau Kabid PTKP. PTKP itu apa? Perguruan Tinggi Kepemudaan, Kemahasiswaan dan Pemuda. Oke. So, Om. Gitu. Ya, masuk Om. Tengah aja. Oke. Tadi ketinggalan sebenarnya dari sejak awal sudah nunggu di sini ya. Iya. Di studio Bolan TV. Kita podcast di sini di studio Bolan TV Jalan Pembangunan nomor 289 ya. 289 kan? Nah, Kang Rofi ini tadi ada keperluan sebentar, terus kemudian alhamdulillah bisa balik lagi. Nah, Kang Rofi, tadi saya udah ngobrol banyak sama Kang Sultan dengan Kang Ridwan. Saya pengen tahu juga nih, pandangan Akang sebagai, maaf ya, satu jajaran di HMI. Menurut Akang, kepentingan pokir buat rakyat itu apa? Terima kasih Kang telah mempersilahkan saya untuk bersilaturahmi khususnya dengan Akang sendiri. Mohon maaf tadi juga ada keperluan. Sebetulnya salah satu urgensi kenapa kasus pokir ini mesti diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, karena mau tidak mau ini merupakan kasus terbesar gitu khususnya yang ada di Kabupaten Garut, yang jelas-jelas ini merugikan dan mengkorupsi hak-hak masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa perlu adanya tindakan dari aparat penegak hukum sehingga tidak ada lagi ke depannya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan itu sendiri. Dan menurut saya pribadi ini jelas mesti diusut sampai tuntas. Bahkan kalau misalkan ada oknum yang memang sudah dijadikan sebagai terdakwa, artinya aparat penegak hukum juga harus tegas. Gitu kan. Jadi harus ada ketegasan dari terutama dari kejaksaan ya. Iya, begitu. Nah, berkaitan tadi katanya secara psikis nih anggota dewan agak terganggu kan? Iya, betul. Pandangan Akang sendiri seperti apa? Kalau pandangan pribadi melihat proses yang dilakukan oleh APH ini terkait dengan pemanggilan anggota dewan ini kan sering Kang. Artinya ya anggota dewan juga kan lama-kelamaan kalau misalkan sering dipanggil juga kan makan dan minum juga pasti bakal masuk juga kan ke kejaksaan itu sendiri. Nah, dan kita juga ya maksudnya sisi bijaksana dari seorang aparat penegak hukum itu di mana? Kenapa kasus ini bisa sering sekali ada pemanggilan tapi tidak ada kepastian? Titik terang ya. Titik terangnya itu di mana gitu. Makanya kita kemarin bersama rekan-rekan HMI sewilayah kerja cabang Garut kan melakukan aksi sampai 2 kali, bahkan mengangkat rilis di media-media itu karena kegeraman kita terhadap supremasi hukum di Kabupaten Garut ini terkait tentang kepastian dari pokir ini Kang. Gitu. Dan sangat menyayangkan juga kelalaian dari APH. Sampai saat ini belum ada kepastian ya, dan kita juga sangat khawatir pada anggota dewan ketika mereka sering dipanggil ya, mereka juga kan ada ya setidaknya psikologi mereka bisa terganggu juga kan. Ya, mereka kan lagi bertugas ya, lagi betul. bekerja juga. Ketika berbicara masalah rakyat, tetapi maaf lah ya harus dipanggil bolak-balik ke penegak hukum juga memang. Ya secara logika aja, secara logika dasar pasti terganggu ya. Lagi duduk, lagi mikirin perda, ya kan? Lagi mikirin anggaran dan lain-lain, ya kan? Tapi harus dipanggil, berarti kan bakal apa namanya? Tidak konsentrasinya bakal pecah gitu ya. Iya, begitu. Lebih menguras energi. Lebih menguras energi, begitu. Oke. Nah, sebelum berbicara lagi dengan kalian, ini ada Kang Ridwan, tokoh masyarakat di Garut dan sebenarnya jurnalis juga ya. Iya. Tapi memang semi-semi jurnalis deh. Karena sering banyak diskusi kan, nulisnya jarang tuh ya nulisnya jarang kan ya, banyak udah. Kebanyakannya diskusi kan gitu. Kang, saya cuma minta pandangan nih dengan aksi dari HMI ini, menurut Akang seperti apa? Terima kasih ya, sebelum itu saya disclaimer dulu bahwa saya sih sebetulnya bukan tokoh pemuda MC Jawa Barat. Saya hanya sebagai warga masyarakat itu saja
dan kita punya kepedulian terhadap Kabupaten Garut. Jadi yang membuat saya jadi titik awal pemberangkatan saya secara pribadi untuk menjadi seorang sosial kontrol seperti itu. Menanggapi HMI sebetulnya saya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah dari rekan-rekan. Sebelumnya juga saya mengapresiasi langkah-langkah rekan pergerakan lainnya sebelum HMI, karena banyak dulu tuh. Betul, banyak banget ya. 2019 itu masyarakat selalu mendorong bagaimana caranya persoalan pokir ini dapat clear diselesaikan gitu. Betul. Dan itu kejaksaan sudah bekerja. Oke. Dan terus bekerja kan sampai saat ini masih bekerja. Dan sekarang didorong mungkin ya HMI ini. Kalau bagi saya sih menilai mungkin HMI punya kecintaan lah, cinta terhadap tadi yang disebut kepada negara ya. Salah satu bentuk konkretnya mungkin sebagai bela negara, bagaimana negara tidak bocor oleh anggaran-anggaran yang korupsi. Betul. Bagaimana anggaran di negara ini tidak bocor dan mengalir ke oknum-oknum tertentu ya, sehingga ada penegak hukum. Iya, betul. Itu saya sangat mengapresiasi. Tadi bahkan rekan-rekan HMI itu udah clear ya bahwa tidak ada kepentingan salah satu pihak ya, bahkan sangat objektif gitu. Hanya ingin menyelesaikan kasus ini saja. Seandainya ada kasus ini ya terusan, seandainya tidak ada, hentikan mungkin kan seperti itu. Iya, betul. Karena kan katanya juga kasihan juga anggota dewan kan begitu. Oke. Jadi saya pikir mindset rekan-rekan di HMI ini cukup baik ya. Gitu. Oke. Sudah clear kalau disclaimer oleh beliau-beliau ini bahwa beliau ini tidak ada kepentingan salah satu pihak gitu ya. Oke. Karena kita memahami ketika berbicara pokir, ketika berbicara dugaan kasus pokir itu dengan sendirinya persepsinya adalah politik anggaran. Sementara ketika berbicara politik anggaran itu melibatkan politisi-politisi, di mana politisi-politisi ini punya irisan-irisan baik ke bawah maupun ke atas gitu. Iya, betul. Betul. Jadi sangat wajar ketika ada rekan-rekan atau masyarakat yang menyikapi persoalan pokir diidentifikasi bagian dari kelompok tertentu. Kita memahami itu karena kita banyak berdiskusi juga dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Ya intinya saya mengapresiasi lah dari pergerakan dari rekan-rekan HMI. Oke, Kang Sultan, karena waktu memang sebenarnya tidak terbatas juga sih. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan karena memang masih banyak momen yang kita bicarakan. Mau Tapi terus terang belum- pokir juga nggak apa-apa. Apa namanya? Ada yang mau disampaikan? Tambahan? Ya, ada yang masih belum kita sampaikan gitu. Jadi setelah tadi kan kita baru ngobrol sampai terakhir kita di kejaksaan. Betul. Nah, karena memang kita mendengar dari kejaksaan ketika waktu diskusi itu ada kesulitan dan kita menanyakan kenapa tidak dilimpahkan ke Kejati terus meminta supervisi KPK atau ke Kejagung. Akhirnya kita ngirim surat. Ngirim surat. Iya. Langsung. Kita udah buat surat. Karena hari itu nggak ada jawaban dari kejaksaan. Dari kejaksaan. Tentang pertanyaan tadi, Iya, pelimpahan dan supervisi. Akhirnya HMI melakukan gerakan sendiri. Iya. Oke, keren. Makanya kitalah yang minta begitu. Kita yang minta ke KPK, alhamdulillah sudah diregister. Kita juga minta ke Kejagung untuk mensupervisi kasus ini, pastinya. Dan kita berkomunikasi dengan PBHMI ya, dengan PBHMI, dengan Ketua Umum PBHMI untuk bagaimana bisa membantu kasus ini. Gitu, karena memang ya seperti tadi saya bilang bahwa sebagai warga negara semuanya harus mengabdi terhadap negara. Tapi dalam konteks fungsi dan perannya masing-masing. Kejaksaan fungsinya seperti apa, DPRD fungsinya seperti apa, dan perannya kita pun seperti apa. Nah, pada hakikatnya bahwa gerakan yang kita lakukan itu adalah pertama dalam rangka mengabdi terhadap negara, yang kedua kita sayang juga kepada kejaksaan, kepada DPRD. Oke. Begitu. Karena dua lembaga ini kan perangkat pemerintah ya, Iya, perangkat begitu. negara. Gitu. Yang memang punya pengaruh lebih besar. Gitu. Seperti itu mungkin. Oke. Nah, dari surat itu sudah ada jawaban? Sudah ada jawab. Kita sudah diregister, cuman kita lagi nunggu
untuk kita audiensi dengan dengan Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung. Dengan Kejaksaan. Kapan agendanya, Kang? Insya Allah di minggu-minggu ini kita akan bertemu dengan Kejagung. Kita diskusi audiensi dengan Kejagung untuk meminta mensupervisi kasus ini, begitu. Oke. Bisa Kang sebentar ya sampaikan pesan terkait kinerja pemerintah, terus kemudian mungkin ajakan juga kepada masyarakat, maaf ya, social control itu tidak hanya dilakukan oleh wartawan, oleh LSM, oleh Ormas, tapi bagian dari seluruh elemen masyarakat. Apalagi berkaitan dengan anggaran, itu milik kita loh, milik negara, milik rakyat, milik pemerintah, milik bersama. Betul. Jangan sampai si anggaran ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Betul. Sehingga negara kita yang katanya nih, hutangnya banyak. Benar nggak? Lucu kan? Lucu sekali kan? Betul. Garut ini kaya raya. Indonesia udah jelas kaya raya. Tetapi aneh kok banyak hutang ya? Berarti kalau masyarakat banyak hutang wajar dong ya? Iya. Oke, ada pesan untuk apa namanya? Untuk kejaksaan, untuk DPRD, dan untuk rakyat. Itu aja begini ya. Pesan yang bisa kita sampaikan mungkin ya, kepada DPRD, kepada kejaksaan, kepada masyarakat, dan kepada semua mungkin, semua elemen yang ada di Kabupaten Garut dan elemen yang ada di Indonesia ini, untuk kita kembali meratapi kita sebagai manusia. Jadi bahwa Tuhan menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini untuk manusia. Semuanya ada kemanfaatannya. Kenapa ini bisa terjadi tidak manfaat begitu? Karena memang ada oknum-oknum, barulah di sana ada oknum kan. Untuk kembali meratapi diri, untuk kembali terhadap fungsinya masing-masing. Fungsi kejaksaan untuk lebih tegas dalam fungsinya, DPRD untuk lebih selalu berjalan dalam rel dan tugas dan fungsinya, dan juga masyarakat itu supaya lebih peka juga. Karena memang kita juga agak kesulitan juga sebenarnya. Jadi kan dalam konteks hari ini tidak sering ya, tapi memang selalu ada anggapan bahwa seolah-olah ketika kita menyikapi sesuatu, kita mencari uang lah, gitu kan. Terus kita ditunggangi, terus kita mencari kesalahan. Padahal kan kita pengen objektif. Betul. Kalaupun dari pemerintahan ada sisi kebaikan, mau apresiasi seperti apa dari kita? Kan seperti itu. Betul. Tapi kalau memang aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita dilanggar, maka berarti kita harus bersikap bahwa itu harus segera dibereskan, gitu. Ketika ada pelanggaran, maka di sana ada konsekuensinya, ya kan? Ya oke, memang harus kita pahami juga ya pandangan masyarakat, karena mungkin ada oknum-oknum tertentu, ya kan? Yang katanya pandai memainkan situasi dan kondisi. Kita yang lagi menyuarakan kebenaran, di sini ada yang ngambil keuntungan dengan dasar lain-lain. Tetapi itu tidak akan pernah hilang selama dunia ini ada. Iya, betul. Jadi di dinamika itu jangan membuat kita menjadi patah arang. Kita harus tetap semangat. Oke, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Kejaksaan, DPRD, dan masyarakat juga, ya kita harus paham bahwa aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kalau mau dilanggar, sanksinya adalah hukuman. Mau dihukum atau mau diberi apresiasi, pilihan Anda sendiri. Oke, pemirsa, sampai untuk saat ini pertemuan kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.